Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel NA, NPM 1775532 dari Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya dalam pelaksanaan seminar proposal skripsi. Untuk proposal skripsi saya yang saya ajukan adalah pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2017 sampai 2019. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen pembimbing 1 Pak Eksa Ridwansyah, SEM Bus AK, dan dosen pembimbing 2 Pak Arif Mahsun, SEMSAK, serta dosen pembahas yaitu Ibu Lihan Rini Puspo Wijaya, SEMSI. Kemudian, saya ingin menjelaskan garis besar pemaparan penjelasan tentang seminar proposal skripsi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan yang ketiga, di bab 3 akan saya jelaskan tentang metode pelaksanaan. Baik, masuk kepada pembahasan pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini akan saya jelaskan tentang 5 hal. Pertama, latar belakang. Kedua, tentang perumusan masalah. Yang ketiga, tentang tujuan penelitian. Keempat, tentang kontribusi penelitian. Dan yang kelima, tentang kerangka pemikiran. Latar belakang sendiri, kita ketahui negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami proses pembangunan nasional di segala bidang. Untuk itu, Indonesia membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan tersebut yang berasal dari pendapatan negara. Kita ketahui bahwa rincian dari pendapatan negara tersebut berasal dari pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan hibah. Adapun penerimaan dari sektor penerimaan pajak sebesar 1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN tahun 2019, tumbuh 1,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018. Nah, ini adalah sudut pandang dari negara. Di latar belakang ini sendiri, selain saya menjelaskan tentang sudut pandang Indonesia sebagai sebuah negara, di sini saya juga menjelaskan dari sudut pandang perusahaan. Saya ambil dari pendapat yang dikemukakan oleh Hardika pada tahun 2007 bahwa perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi di sisi lain, perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan koridor atau aturan yang ada. Dikemukakan oleh Fries, Ling, dan Mayer pada tahun 2006. Nah, selain saya menjelaskan tentang Indonesia sebagai sebuah negara dan kepentingan perusahaan, di latar belakang juga saya menjelaskan beberapa variabel yang menjadi indikator dalam penelitian proposal skripsi saya. Pertama, penghindaran pajak. Kedua, kepemilikan institusional. Ketiga, komisaris independen. Dan yang keempat, kompensasi rugi fiskal. Di latar belakang, saya menjelaskan penghindaran pajak, sebuah fenomena penghindaran pajak yang kita ketahui bersama istilahnya adalah tax avoidance, dapat dilihat dari tingkat rasio di negara Indonesia. Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto atau PDB. Menurut Sigit Priyadi Pramudityo, mantan Direktur Jenderal Pajak, tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Tax ratio Indonesia pada tahun 2017 adalah 11,5%, di bawah rata-rata dari negara anggota OECD, yaitu 34,2%, dengan selisih sebesar 22,7% poin, dan juga di bawah rata-rata kawasan LAC atau Latin America and the Caribbean dan Afrika, yaitu masing-masing sebesar 22,8% dan 18,2%. Kemudian, untuk kepemilikan institusional, saya jelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain di luar institusi publik. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi badan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manager. Dikemukakan oleh Arif dalam Mahmud dan Zaman pada tahun 2008. Menurut Mursalim 2007, pendapat yang berbeda yaitu kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Kemudian untuk komisaris independen, sebagai salah satu variabel independen yang saya paparkan adalah komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris independen adalah anggota yang dewan komisaris dari luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kompensasi rugi fiskal. Saya jelaskan bahwa kerugian fiskal dapat dikompensasikan, sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Pasal 6, ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 17 tentang kompensasi rugi fiskal, dalam pajak penghasilan telah diatur pada salah satu poin yang menyebutkan istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal, bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Nah, telah saya jelaskan tadi tentang latar belakang, kemudian perumusan masalah. Ada 3 hal yang saya jelaskan dalam perumusan masalah, yang saya jadikan rumusan masalah. Yang pertama tentang kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang ketiga, apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh pada penghindaran pajak? Untuk tujuan penelitian, ada 3 tujuan penelitian dalam proposal skripsi saya. Pertama, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur. Kemudian, mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Nah, untuk kontribusi sendiri, saya jelaskan bahwa ada beberapa kontribusi yang saya tulis dalam penelitian ini, berkaitan untuk perusahaan, untuk penulis, dan juga untuk pembaca. Saya jelaskan bahwa bagi perusahaan, diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan tentang seberapa besar pengaruh variabel independen yang dalam hal ini kepemilikan institusional dan komisaris independen serta kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan bagi penulis, menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar, menerapkan pengetahuan, menganalisis masalah yang terjadi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan, serta memenuhi syarat tugas akhir untuk mencapai gelar pendidikan sarjana terapan akuntansi. Dan bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran
dan bahan referensi untuk penulis selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait masalah ini. Adapun kerangka pemikiran, bisa dilihat bahwa skema kerangka pemikiran kepemilikan institusional sebagai X1 dan komisaris independen X2 sebagai bagian dari corporate governance dan juga kompensasi rugi fiskal sebagai X3 apakah memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Saya ambil dari teori agensi yang mengatakan adanya asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan kepemilikan perusahaan. Karena manajer dianggap lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Bagi komisaris independen, pengawasan dan nasihat diberikan kepada dewan direksi akan memberikan pengaruh terhadap strategi bisnis yang digunakan sehingga diharapkan kinerja direksi cenderung akan semakin baik. Selain itu, keadaan perusahaan dalam merespon kompensasi rugi fiskal akan mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini adalah penjelasan yang saya tulis untuk menjelaskan kerangka pemikiran yang saya gunakan. Kemudian, lanjut kepada pembahasan di bab 2, berkaitan tentang tinjauan pustaka. Untuk bab kedua ini, akan saya jelaskan berkaitan dengan konsep teori yang saya gunakan, kemudian penelitian sebelumnya, dan juga hipotesis. Apa yang ingin saya buktikan dalam proposal skripsi saya pada kali ini. Adapun konsep teori, ada beberapa teori yang saya gunakan untuk mendukung dan juga mensupport dari proposal skripsi saya. Pertama, dari teori agensi, kemudian teori komisaris independen, kemudian kompensasi rugi fiskal, dan juga penghindaran pajak. Adapun teori agensi, menurut Anthony dan Govin Rajan pada tahun 2009, konsep agensi teori sebagai hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal dalam hal ini investor mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan pada agen, yang dalam hal ini manajemen, untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Sedangkan menurut Jensen dan McCling pada tahun 1976, dalam Rinaldi dan Davis Fanny pada tahun 2015, bahwa teori ini menjelaskan hubungan keagenan yang merupakan hubungan kerja sama antara prinsipal pemilik usaha dengan agen manajemen usaha, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran kepemilikan institusional dengan adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan, yaitu investor, dan pengendali atau manajemen. Sedangkan untuk komisaris independen, pendapat pernah disampaikan oleh Anissa dan Kurniasih pada tahun 2012. Menurutnya, komisaris independen merupakan seorang yang tidak berafiliasi atau tidak memiliki hubungan khusus dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris atau direksi, serta tidak menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan pemilik. Dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Task Force, Komite Nasional Kebijakan Governance mengenai komisaris independen bab 4 disebutkan, tugas komisaris independen yaitu dijelaskan oleh Putra pada tahun 2015, yaitu pertama, menjamin transparansi dan keterbukaan dari laporan keuangan perusahaan. Kedua, perlakuan adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Ketiga, diungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang wajar dan adil. Dan yang keempat, kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, menjamin akuntabilitas organ perseroan. Kemudian, untuk kompensasi rugi fiskal sendiri, sebagaimana yang saya jelaskan dalam latar belakang tadi, hal tersebut diatur dan termaktub dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 17 tahun 2000 tentang kompensasi rugi fiskal. Hal tersebut dijelaskan oleh Kurniasih dan Sari pada tahun 2013. Menurut Maluyo,
Waluyo pada tahun 2011 dalam bukunya menjelaskan bahwa kompensasi kerugian yang diberikan terbagi menjadi dua, yaitu pertama kompensasi vertikal, yaitu kompensasi ini dilakukan dengan cara wajib pajak mengoperasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Kompensasi jenis ini lah yang digunakan dan dianut dalam undang-undang perpajakan. Dan kedua, kompensasi horizontal. Kompensasi horizontal ini diberlakukan jika wajib pajak dalam tahun yang sama memperhitungkan kompensasi antara penghasilan bidang usaha dan kerugian bidang usaha lain. Sedangkan yang terakhir, untuk penghindaran pajak, dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil atau penelitian telah ada sebelumnya yang saling berkaitan. Tax avoidance sendiri merupakan bagian dari perencanaan pajak atau tax planning yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang TPH dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 169/PMK.03/2015. Menurut Sumitro pada tahun 1988 dalam Kurniasih dan Sari pada tahun 2013, perencanaan pajak atau tax planning adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh tax planner untuk wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga pajak pembayaran seringannya atau sama sekali tidak membayar pajak. Nah, adapun penelitian terdahulu dan menjadi alasan saya juga untuk mengambil judul ini karena beberapa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan hasil. Yang pertama, sebagai contoh, untuk penelitian yang pernah dilakukan oleh Sari pada tahun 2014 tentang pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi fiskal, rugi fiskal, dan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa secara simultan, komisaris independen, pemuti audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan institusional secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratmit Tasari pada tahun 2015 menunjukkan bahwa return on asset, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini ada salah satu contoh bahwa ada perbedaan pendapat dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, di sini saya mencoba untuk melakukan penelitian kembali untuk membuktikan apakah hasil yang saat ini bisa menjadi kesimpulan dari variabel yang saya gunakan. Ada beberapa penelitian yang saya gunakan, jumlahnya ada 8 dari beberapa jurnal atau penelitian terdahulu yang saya gunakan, dan saya rangkum menjadi 8 penulisan yang pernah dilakukan dan diteliti sebelumnya. Sehingga hipotesis yang saya gunakan, pertama untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak, saya gunakan hipotesis pertama adalah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai H1. Kemudian untuk pengaruh komisaris independen pada penghindaran pajak, saya gunakan hipotesis kedua, yaitu komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan yang ketiga, tentang pengaruh kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak, saya gunakan hipotesis ketiga tentang kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, berkaitan tentang metode pelaksanaan. Untuk bab 3 sendiri akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian. Yang kedua, jenis dan metode pengumpulan data. Dan yang ketiga, operasionalisasi variabel.
serta yang keempat rancangan analisis dan uji hipotesis. Untuk populasi dan sampel penelitian, saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel penelitian, dan karakteristik sampel yang saya gunakan. Untuk populasi sendiri, dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, serta industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Yang telah saya survei adalah sebanyak 157 perusahaan. Untuk sampel penelitian sendiri, menurut Sugiono, definisi dari sampel adalah bagian dan jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ghazali, pada tahun 2006, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif. Nah, hal tersebut telah menjadi alasan saya mengambil beberapa karakteristik. Pertama, perusahaan manufaktur yang terdapat di BI tahun 2017, kemudian perusahaan sektor manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan auditan secara berturut-turut di Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia tentunya selama tahun 2017 dan 2019 sampai 2019. Dan yang ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan institusional dan komisaris independen. Keempat, perusahaan sektor manufaktur yang tidak delisting dan tidak mengalami kerugian selama periode berjalan. Dan yang kelima, perusahaan tidak pindah subsektor dan menggunakan mata uang rupiah pada pelaporannya. Untuk jenis metode pengumpulan data, adapun jenis data yang saya ambil adalah data kuantitatif dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan beberapa uji. Pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selain itu, ada uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda atau multiple regression, uji F, dan uji T. Untuk operasionalitas variabelnya, telah saya jelaskan di awal, saya menggunakan dua variabel. Pertama, variabel terikat atau variabel dependent, dan juga variabel bebas atau variabel dependent. Adapun untuk mengukur masing-masing variabel, pertama saya menggunakan book text gap. Untuk yang saya jelaskan adalah EBT dikurang dari penghasilan kena pajak. Kemudian komisaris independen yang memiliki rumus yaitu jumlah dewan komisaris independen dibagi total dewan komisaris dikali 100%. Kemudian kepemilikan institusional yaitu jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Sedangkan untuk kompensasi rugi fiskal, variabel Dumi yang akan diberikan nilainya 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun T. Nah, untuk populasi sendiri yang saya jelaskan tadi, yaitu perusahaan manufaktur. Sedangkan subsektor industri yang saya gunakan pertama adalah sektor industri dan kimia, kemudian sektor konsumsi, dan subsektor aneka industri. Masing-masing adalah 67 perusahaan untuk sektor industri dan kimia, kemudian sektor perusahaan barang sektor konsumsi sekitar 48 perusahaan, dan yang ketiga perusahaan subsektor aneka industri sebanyak 42 perusahaan. Untuk rancangan analisis dan uji hipotesis, saya menggunakan 4 uji. Pertama, uji normalitas yang saya jelaskan tadi, yaitu kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi. Dan untuk membuktikan hipotesis yang saya paparkan tadi, ada beberapa skema yang saya gunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Pertama, menggunakan analisis regresi berganda, kemudian koefisien determinasi, kemudian uji statistik F atau goodness of fit, kemudian uji statistik T parsial.
Dan rumus yang saya gunakan, Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 plus B3 X3 ditambah E. Untuk E sendiri didapatkan dari A plus beta 4Y. Yang mana penjelasan dari rumus tersebut yang saya jelaskan bahwa untuk uji hipotesis digunakan adalah analisis regresi linier berganda, multiple regression. Kemudian untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial, maka dilakukan uji F dan uji T. Adapun analisis korelasi memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linier antar dua variabel. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi R. Hal tersebut disampaikan oleh Ghazali pada tahun 2013. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model kepemilikan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Dan untuk uji T sendiri, menurut Ghazali pada tahun 2013, menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam penegakan variabel-variabel independen. Di mana pemaparan dari rumus yang saya gunakan, Y bertindak sebagai penghindaran pajak atau PTG, A sebagai konstanta, B1 minus B3 adalah koefisien regresi, X1 sebagai kepemilikan institusional, X2 sebagai komisaris independen, X3 sebagai kompensasi rugi fiskal, dan E sebagai error term. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengharapkan masukan dan saran agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya Muhammad Daniel NA mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.